Kita juga ingin tahu tentang efektivitas Pak Wijayanto pengejaran yang artinya ingin dilakukan agresif oleh Pak Menteri Purbayani dalam meningkatkan kepatuhan pajak dibandingkan pendekatan insentif seperti tax amnesty sebelumnya. Apakah ini menjadi sebuah kebijakan yang ideal, Pak? Saya rasa begini, tax amnesty maupun menolak tax amnesty maupun mengejar para penunggak pajak itu adalah upaya penegakan hukum. Yang menurut saya selama ini kita terlalu lunak. Jadi kita rasional, realistis, kasih waktu tapi tegas. Nah, kalau dengan tax amnesty pasti kita akan dapat uang lumayan banyak. Tetapi artinya kebocoran di masa mendatang juga akan terus terjadi. Karena orang melakukan pelanggaran dengan harapan suatu saat ada amnesti lagi. Karena masalahnya bukan di situ, Pak, ya. Artinya hanya sebuah solusi instan hal tersebut, ya. Iya. Tapi daripada tidak sama sekali mungkin itu yang dipikirkan pemerintah. Iya, kalau saya lihat barangkali pemerintah pragmatis. Ingin mengharapkan ada tambahan penerimaan. Itu kalau kita berbicara ekonomi, ya. Kalau kita berbicara politis, jangan-jangan ada kelompok tertentu yang membawa lari uang ke luar negeri melalui proses transfer pricing atau pencucian yang kemudian ingin membawa masuk ke Indonesia, makanya dibutuhkan tax amnesty. Jadi pandangan politik dan pandangan ekonomi tadi bisa jadi dua-duanya benar begitu. Tapi ini mencederai kredibilitas pemerintah. Kredibilitas pemerintah? Iya. Karena memang itu adalah kewajiban masyarakat ya untuk membayar pajaknya. Iya, kewajiban siapapun. Baik. Dengan apa yang diupayakan oleh pemerintah, Menteri Keuangan begitu dengan langkah-langkah seperti ini, termasuk hal tentang pajaknya, Pak. Apakah ini bisa disebut sebuah reformasi pajak struktural yang kuat? Bisakah kita sebut itu, Pak? Apa yang dilakukan beberapa waktu ini yang disampaikan oleh Pak Menkyu itu sesuatu yang sifatnya taktikal. Jadi belum strategis. Jadi lebih sifatnya mengeksekusi hal-hal yang memang selama ini sudah biasa dilakukan. Tetapi barangkali dengan perhatian yang berbeda, penekanan yang berbeda, cara-cara yang lebih agresif. Gitu. Jadi ini belum menyentuh sesuatu yang sifatnya struktural. Kalau struktural itu ya kita merombak kebijakan pajak, kita melakukan perbaikan secara cepat terhadap Cortex. Nah itu baru struktural dan itu baru akan berdampak luar biasa. Dan itu belum diperlihatkan Cortex, keuangan. Pak Menteri sendiri pernah mengatakan bahwa dia berjanji akan membereskan Cortex dalam 1 bulan. Ini disampaikan 3 minggu yang lalu. Artinya seminggu ke depan kalau apa yang disampaikan itu terrealisir berarti Cortex sudah beres. Faktanya Cortex ini permasalahannya sangat rumit. Karena kebijakan pajak kita itu terlalu banyak diskresi. Sehingga sistem itu sulit sekali mengolahnya. Diskresi itu misalnya pajak dinaikkan kecuali tidak untuk ini. Ya. Pajak nilainya 5% kecuali untuk ini. Nah, diskresi ini membuat sistem sulit. Sebelum Cortex itu disusun sebenarnya ada banyak pakar termasuk dari World Bank yang menyarankan kebijakan pajak itu disimplify dulu baru dibikin sistemnya. Tapi waktu itu memang pilihannya ya sudah dengan kebijakan yang ada dibuat sistem. Kemudian yang kedua, ini menjadi semakin rumit karena kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan di mana NPWP itu diganti dengan NIK. Jadi nomor KTP kita itu jadi. Artinya dari tadi NPWP itu jumlah individu pemilih NPWP hanya 14-15 juta. Karena dari 280.000 orang yang punya NPWP itu sekitar 14 juta aja yang bayar pajak. Nah sekarang menjadi seluruh pemilih KTP itu jadi punya NPWP. Artinya sistem ini harus diinjeksi dengan data 200-an juta orang. Termasuk scan KTP-nya. Jadi ini berat. Servernya tidak cukup. Harus membeli server baru. Nah kalau semua ini akan dijalankan 1 bulan jelas nggak memungkinkan. 6 bulan saja itu sudah alhamdulillah barangkali hingga 1 tahun.
Lantas dengan situasi seperti ini jika Pak Wijayanto menjadi bagian andil dari pemerintah, strategi apa Pak yang paling efektif untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan juga daya tarik investasi? Dua hal yang memang harus jalan Pak. Ya, kalau penegakan hukum sebenarnya kan kita sudah tahu ya apa yang harus dilakukan. Tergantung kemauan politik para pemimpin saja untuk mengeksekusi ini. Kalau untuk menarik investasi memang begini Mas. Kalau ekonomi ingin tumbuh tinggi, andalannya adalah konsumsi masyarakat. Tapi kan konsumsi masyarakat sedang rendah. Kemudian yang kedua adalah spending pemerintah. Spending pemerintah kan juga sedang berat. Yang ketiga ekspor. Ya ekspor kita kebanyakan komoditi. Tergantung harga komoditi dunia naik atau turun. Kita tidak bisa proaktif di sini. Yang juga sangat penting yang baru saja Mas sampaikan, investasi. Permasalahannya, apakah Indonesia saat ini cukup menarik bagi investor untuk melakukan investasi dengan berbagai ketidakpastian yang kita sendiri tahu gitu ya. Kebijakan yang rumit, penegakan hukum yang banyak catatan, preman yang hadir di mana-mana, bahkan di kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, preman kecil, preman besar, preman raksasa. Ini semua membuat semakin menantang bagi kita untuk meyakinkan investor asing mau masuk. Sementara para pelaku usaha lokal ketika mereka mau melakukan ekspansi, mereka juga berpikir, ekspansi kan berarti harus investasi. Harus berpikir bagaimana demand masyarakat, siapa yang akan beli. Kemudian yang kedua belum lagi saingan dari produk-produk ilegal. Underground ekonomi kita, shadow ekonomi kita itu sangat besar. Besar itu. Ukurannya kira-kira 22,5% dari PDB. Ini menurut EY Global. Yang lebih tinggi dari kita di negara-negara yang di-study oleh EY itu hanya India. 25,6%. Tinggi 22, nah underground ekonomi ini membuat pemerintah kehilangan peluang untuk mendapatkan pajak karena mereka ekonomi gelap, tidak terdaftar, tidak bayar pajak. Kemudian underground ekonomi ini menjadi pesaing industri kita. Industri kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan kaidah, membayar pajak, sesuai dengan ketentuan terkait lingkungan, ada biaya tambahan. Tapi bersaing dengan pelaku yang dia tidak mengindahkan itu semua, harganya lebih murah. Baik, kalau saya punya papan tulis semua masalah-masalah itu saya catat di sini. Semoga Pak Purbaya nonton. Nanti Pak ini poin 1, 2, 3-nya nih gimana Pak Mas solusinya nih dengan masalah ini. Mungkin itu lebih baik Pak ya. Karena Pak Purbaya ini ya, Pak Wijayanto kita tahu adalah sosok yang dikenal aktif. Melakukan roadshow, komunikasi publik langsung. Dan kita lihat ini juga menjadi salah satu yang seksi di masyarakat di media sosial untuk menyaksikannya. Nah ini menurut Pak Wijayanto seperti apa dengan pendekatan Pak Purbaya ini? Tapi setelah jeda Pak ya, kita akan bahas lebih lengkap lagi. Pemirsa tetap bersama kami di One on One.